Karena kan di dalam Islam itu kan ada inna dinal Islam, ada inna dinal Islam. Ini parah nih. Tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, jumpa kembali di Al Ayyubi Channel. Salam satu Tuhan, salam akal sehat. Dan kesempatan malam hari ini teman-teman, saya angkat video lama. Sebetulnya video ini sudah cukup lama ya saudara-saudariku, namun baru muncul di beranda YouTube saya ya. Ternyata si Kosim ini yang katanya melihat Tuhan tingginya 3 meter di acara KKR, ini rupa-rupanya sang pengelana ya saudara-saudariku ya, di channelnya Saifuddin Ibrahim, Yusuf Manubulu, dan di banyak channel ini, termasuk si Kosim ini pernah diwawancarai oleh pendeta Junaidi Salat yang sudah mati ya tentunya ya teman-teman ya. Baik, nih buat orang Banten, orang Pandeglang, coba simak video ini. Benar enggak si Kosim ini benar-benar orang Banten gitu ya? Atau cuma ngaku-ngaku orang Banten nih si Kosim? Ya, kita simak videonya, saudara-saudariku. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kosim. Saya berasal dari Pandeglang. Saat ini saya akan menyaksikan cinta kasih Tuhan yang saat ini saya sudah dipanggil jadi anaknya. Kiranya kesaksian ini menjadi berkat untuk semua yang mendengarkannya. Amin. Terima kasih. Ya, shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Di hadapan saya saat ini ada saudara Muhammad Kosim. Orangnya kecil, saudara, tapi udah punya anak, gede lagi anaknya. Udah gitu istrinya cantik lagi, saudara. Ya, itu semua adalah kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan. Nah, kita bincang-bincang sama Bapak Muhammad Kosim ini, yang jadi pertanyaan, kenapa kok dia bisa menjadi percaya kepada Tuhan Yesus? Nah, cerita deh sih. Ceritanya gimana? Dulu tuh nggak pernah menyangka jadi orang Kristen deh. Nggak pernah mimpi. Nggak pernah nyangka. Pokoknya nggak ada dalam benak pikiran untuk jadi orang Kristen. Iya. Yang saya tahu itu kan karena agama Kristen itu kan kafir. Karena kan di dalam Islam itu kan ada inna dinal Islam, ya kan? Saya baru dengar ayat ini teman-teman ya. Saya terlahir sebagai seorang muslim, sampai saat ini usia saya 33 tahun. Saya baru dengar ayat ini ya, innal dinal Islam ini. Saya baru dengar. Si Kosim. Karena kan di dalam Islam itu kan ada inna dinal Islam, ya kan, agama innal dinal Islam. Kalau berbicara orang yang satu ini memang sama halnya dengan kita membicarakan si Boim Sudrun Plukusuntur, saudara-saudariku ya, konyol. Konyol ya. Juga sama halnya dengan membicarakan soal Handayani yang katanya murtadin ya, yang melihat atau didatangi Yesus kakinya kotor, tubuhnya kotor, dia pakai kolor gitu ya. Banyak cerita lucu yang tentunya bisa membuat kita terpingkal-pingkal, saudara-saudariku. Kita lanjutkan. Agama yang diridhoi itu hanya agama Islam, gitu be. Pokoknya di luar agama Islam nggak diridhoi, nggak, alias kafir. Iya, kafir. Nah, terus gimana ceritanya kok kamu bisa jadi Kristen? Tuh pasti ada alur ceritanya. Gini be ya, dulu tuh tahun 2014 ada KKR Verkor Jakarta. Saya bersama teman saya itu, dia seorang ustadz juga. Dia bilang gini, waktu itu saya ngekos di Kalideres. Dia bilang gini, teman saya bilang gini, yuk Kang jalan-jalan kemana? Saya bilang enggak, itu nggak ada dalam benak pikiran. Tiba-tiba kita jalan-jalan itu di Cengkareng itu ada Verkor Jakarta KKR. Kebaktian kebangunan rohani yang diadakan sama gereja apa?
Itu terdominasi jaringan gereja sekota, JGSK. Jadi macam-macam gereja Iya. ya, satu ya. Terus Nah, waktu itu teman saya bilang gini, ada tablik akbar gitu kan. Saya bilang, tablik akbar salah banget gitu kan. Saya kaget gitu kan, kok ngapain gitu masuk sini. Terus teman saya bilang, "Ayo Mas." Nih. Pengakuannya sudah mencurigakan teman-teman ya. Pengakuan si Sudrun Pelukusuntur ini diajak oleh temannya, yang mana temannya adalah seorang ustadz katanya. Ngajakin si Kosim untuk masuk ke dalam gereja untuk menonton atau menyaksikan acara KKR. Dibilangnya tablik akbar katanya. Ini kan konslet si Kosim. Nggak mungkin lah seorang ustadz ngajakin ke dalam gereja untuk menyaksikan atau menonton KKR gitu. Saya rasa nggak mungkin, nggak rasional sama sekali si Kosim ini teman-teman. Masuk nggak? Saya bilang saya nggak mau masuk. Nah, pas masuk itu emang dia udah Kristen? Belum. Oh, dia juga masih Muslim. masih Muslim sampai saat ini, Be. Oh, dia bisa tertarik. Iya, bisa tertarik. Dia ngajak kamu lagi. Iya, maka saya bilang gini, kagetnya gini, Be. Apa namanya? Teman saya bilang, "Yuk masuk." Tuh, Junaidi Salat saja heran teman-teman. Dia Muslim, dia ustadz. Kok bisa ngajakin si Kosim ini ke gereja menyaksikan atau menonton acara KKR gitu kan di dalam gereja ini kan. Membagongkan kesaksian si Kosim ini teman-teman. Nah, beliau itu udah diinjilin sama Pak Saifuddin sama almarhum Pak Hari Sunarko. Sudah diinjilin juga. Tapi sampai saat ini teman saya itu masih Muslim. Masih tetap. Weh, hebat ya si Ustadz tadi ya, sudah diinjili oleh Saifuddin Ibrahim, tapi sampai saat ini masih Muslim. Artinya imannya kuat gitu ya. Kalaulah betul apa yang dikatakan oleh si Kosim ini teman-teman. Bersikukuh ya. Iya, masih kekeh. Belum dipanggil. Belum. Ya, kita doain aja. Iya. Nah, singkat cerita waktu itu ada dia masuk gitu kan, kita masuk ke dalam acara itu. Saya juga nggak nyangka gitu pas ada acara itu berlangsung. Ya. Ada seorang pendeta nyanyi, suaranya powerful ya, bagus banget suaranya. Pendeta dari CWS, karena saya bertobat dari GPPK CWS. Itu yang mungkin bagi orang lahir dari Kristen hal biasa ya, Beh ya. Biasa. Hal biasa itu. Besar Anugerahmu itu buat saya itu sangat luar biasa gitu. Jadi yang dia nyanyiin lagu apa? Lagu Besar Anugerahmu. Besar anugerahmu gitu ya. Iya. Wah. Terus gimana? Kamu terpesona atau Ya, gimana? saya tuh sampai ngerenung gitu, kok saya bilang ini lagu enak gitu ya. Lagu ini enak kok, terus nyentuh di hati. Langsung Maaf ya, nyentuh ya dia. langsung nyentuh. Dulu saya kalau masih di seberang itu ya, masih di agama saya yang dulu, saya setiap mendengarkan sholawat badar, apa sholawat nabi, saya nggak pernah merasakan hadirat Tuhan gitu. Nggak pernah. Wih, pada saat melantunkan sholawat Nabi, sholawat Badar itu tidak merasakan kehadiran Tuhan menurut si Pelukusuntur ini. Anehnya teman-teman, giliran lagu-lagu rohani, giliran lagu-lagu gereja, si Kosim ini hafal ya, sama lirik-liriknya juga hafal. Giliran membaca ayat suci Al-Quran, innal dinal Islam katanya. Innad dina indallahil Islam, itu yang betul. Apa kata si Kosim? Nggak hafal teman-teman. Mencurigakan orang ini ya, sangat-sangat mencurigakan. Baik, kita lanjutkan. Nggak tersentuh. Nggak Ya, tersentuh. kayak biasa aja gitu ya. Kayak biasa aja gitu. Sebagai kewajiban Iya. aja. Nah, Tapi terus ketika mendengar lagu-lagu ini gitu, lagu Besar Anugerahmu ini, saya benar-benar itu hati saya damai, sukacita gitu, Be. Saya bilang kok enak ya, terus masuk di akal gitu, pakai logika saya, ini kok lagu masuk akal gitu. Saya bilang enak nih, terus dari situ mikir, pas ketika Pak Pendeta nyanyi lagi, semakin hari semakin bertambah, ada sosok tinggi besar, Be, 3 meteran. oh ya, Saya itu bener itu ada di mana? di samping samping Pak Pendeta. Itu di samping Pak Pendeta itu ada sosok tinggi besar, terus
Pakaiannya putih, tapi wajahnya nggak kelihatan, wajahnya. Cuma yang kelihatan itu rambut, fisik ya, berunsur fisik 3 meteran itu benar-benar jelas nyata gitu, Be. Saya bilang sama teman, itu siapa ya? Ini puncak kesaksiannya saudara-saudariku ya. Di dalam gereja tersebut pada saat pendeta itu menyanyikan lagu rohani, kata si Kosim, maka muncul sosok Tuhan menurut si Kosim ya. Tinggi besar, tingginya itu 3 meter, dia pakai baju putih gitu kan. Kesaksian si Kosim ini sudah beda lagi dengan kesaksian yang katanya Bapak Su'aib didatangi Tuhan yang kira-kira tingginya itu 7 meter. Yang ini 3, yang Pak Su'aib 7 meter, saudara-saudariku. Terus yang murtadin yang ditampilkan oleh pendeta Diana Madurese tingginya 2 meter. Bervariasi saudara-saudariku ya. Ada yang 2 meter, ada yang 3 meter, ada yang 7 meter. Ada yang ditemui oleh Tuhannya memakai baju putih, memakai jubah merah berselendang biru, dan ada yang mengaku ditemui oleh Tuhannya. Teman-teman sama-sama mengaku sebagai seorang murtadin ya. Kalau mereka tidak mengaku-ngaku sebagai seorang murtadin, saya nggak mau ikut-ikutan karena itu iman mereka, gitu kan? Tapi pada saat mereka mengaku-ngaku sebagai seorang murtadin, ini kan juga harus dikonfrontasikan, saudara-saudariku. Terus mana nih yang betul? Tuhan yang tingginya 2 meter, yang tingginya 3 meter, yang tingginya 7 meter, Tuhan yang pakai jubah putih, berjubah merah, atau Tuhan itu yang mendatangi Ibu Handayani yang katanya kakinya kotor, tubuhnya kotor, dan dia pakai kolor. Mana nih yang betul gitu kan? Kalau mereka percaya dengan kesaksian yang seperti ini, kira-kira mana yang betul? Nah, kalau iman kita ya seorang muslim dan muslimah tentunya, kesaksian seperti ini ya kesaksian dobol, saudara-saudariku. Karena muslim dan muslimah yang taat itu mustahil murtad. Muslim dan muslimah yang taat itu mustahil menyembah Nabi Isa alaihissalam, itu mustahil, saudara-saudariku. Orang yang murtad, orang yang keluar dari Islam, itu tidak jauh-jauh dari 3 hal, 3 faktor. Faktor yang pertama, bodoh dan tidak mau belajar atas kebodohannya. Faktor yang kedua, biasanya karena urusan perut, himpitan ekonomi, tidak mau bersabar atas kondisi tersebut, dan tidak mau berusaha atas kondisi tersebut. Terus yang ketiga, biasanya kena rudal atau merudal. Biasanya karena pernikahan, saudara-saudariku. Itu yang saya amati ya. Yang banyak ya memang seperti itu. Murtad karena ikut suaminya, murtad karena ikut istrinya, dan lain sebagainya.